Oke, udah kelihatan? Ya, udah, Bu. Oke, kita mulai saja. Jadi, minggu ini kita pendahuluan tentang, sintesis senyawa organik ya. Jadi nanti kita lihat apa yang membedakan dengan, senyawa yang anorganik. Ya. Jadi, definisi senyawa organik itu adalah senyawa ya, yang isinya hanya CHO dan N saja, unsur-unsur penyusunnya. Ya. Nah, kemudian, walaupun unsur-unsur penyusunnya hanya CHO dan N saja, tapi ketika, jumlahnya berbeda, jumlah unsur-unsur pendukungnya atau penyusunnya berbeda, kemudian strukturnya juga berbeda, itu bisa menghasilkan ribuan senyawa organik dengan karakter, sifat fisik dan sifat kimiawi yang berbeda. Jadi properties of dari senyawa organik itu juga akan berbeda-beda. Mirip seperti ini deh. Kalau misalnya saudara, susunan berkala unsur-unsur atau sistem periodik itu kita anggap itu, abjad ya. Kita anggap abjad, kemudian saudara bikin senyawa-senyawa yang isinya terdiri dari abjad-abjad itu, bikin kata-kata gitu, Anda bisa dapat satu buku. Gitu ya. Ini juga sama, jadi kalau walaupun hanya isinya CHO dan N, tapi kalau misalnya kita ubah struktur, jumlah molekulnya ya, kemudian jenis ikatannya, itu akan menyebabkan sifat yang beda-beda. Nah, sifat-sifat ini juga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita, untuk aplikasi di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, nanti, senyawa sintesis itu yang disebut sintesis itu harus melibatkan reaksi kimia, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu proses yang tidak melibatkan reaksi kimia, itu bukan reaksi sintesis atau tidak disebut sebagai sintesis, ya. Bisa saja hanya mixing atau pencampuran. Jadi harus ada reaksi kimia, jadi nanti reaksi kimianya itu berupa perombakan, kemudian penyusunan kembali, sehingga menghasilkan produk yang berbeda dengan bahan baku sebelumnya. Nah, nanti kalau suatu reaksi biasanya kita, bahan baku, kita kan biasanya nyebutnya reaktan. Reaktan A ditambah reaktan B jadi reaktan C gitu, jadi produk C misalnya. Tapi di sini kita, sebut kalau reaktan A itu sebagai bahan baku. Ya, kemudian reaktan B itu sebagai agent. Yang akan membentuk produk C gitu. Nah, nanti produknya bisa lebih sederhana atau bisa juga lebih, kompleks ya. Tergantung nanti, apa yang kita inginkan. Hanya nanti pasti memiliki sifat fisik dan kimia. Nah, reaksi ini harus berada dalam lingkungan yang optimum dan terkendali. Gitu ya. Jadi reaksi sintesis senyawa organik itu supaya menghasilkan produk yang sesuai dengan yang kita inginkan harus ada di lingkungan yang terkendali. Nah, nanti bahan bakunya bisa saja senyawa organik kita ubah menjadi senyawa organik yang lain. Ya, agentnya bisa yang lain atau agentnya juga bisa senyawa organik lagi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang senyawa organik, misalnya ya, sebenarnya itu adalah senyawa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan bahan-bahan yang sifatnya mengandung unsur C, H, O, dan N. Gitu. Dan itu biasanya dimiliki oleh
bahan-bahan yang sifatnya hidup, gitu. Nah, sebenarnya senyawa organik ini juga secara alami ini sudah ada di alam, sudah ada di alam. Nah, kita bisa saja mengambil senyawa organik ini yang dari alam, ya kita ambil, kemudian kita manfaatkan cara pengambilannya dengan cara ekstraksi atau dengan cara isolasi. Mungkin saudara sudah nanti pernah dengar proses ekstraksi. Misalnya nih, sebagai contohnya misalnya, senyawa organik jenis ester. Jenis ester itu, kebanyakan senyawa organik jenis ester itu menghasilkan minyak, kita sebut sebagai minyak asiri atau menghasilkan bau dan wangi tertentu. Nah, itu dimiliki oleh berbagai jenis, misalnya buah-buahan atau tanaman, bunga-bungaan. Nah, itu dia memiliki minyak aseri dalam bentuk senyawa ester. Nah, itu kita bisa isolasi atau bisa kita ekstrak. Tapi tentu saja kandungan ester yang ada di dalam bahan alami itu sedikit sekali. Dan proses ekstraksinya itu membutuhkan energi yang sangat besar. Mungkin saudara pernah dengar kalau misalnya ada parfum yang asli gitu ya, yang dari Perancis misalnya, harganya satu botol bisa sampai jutaan rupiah. Nah, itu karena memang dia diekstrak dari bahan alami berupa bunga-bungaan. Jadi bunga-bungaan yang begitu banyak ya, sampai berkilo-kilo, berkintal-kintal, kemudian kita distilasi, kita ekstraksi wangi-wangiannya itu, kita tambahkan bahan untuk mengikat wangi-wangiannya itu, sehingga kita nanti punya ekstrak yang sedikit sekali. Makanya harganya sangat mahal. Nah, terus Bu, kalau harganya mahal berarti kita nggak bisa punya parfum ya, Bu, ya. Nah, untuk mensiasati bahwa semua manusia membutuhkan parfum misalnya seperti itu ya, dan nggak bisa beli parfum yang mahal-mahal seperti itu. Nah, kita contoh atau kita contek jenis-jenis ester yang bisa menghasilkan senyawa atau bau seperti misalnya melati. Itu esternya jenis apa sih? Nah, itu bisa kita sintesis di lab. Bisa kita buat sendiri ester-esternya. Nanti ester A tambah ester B tambah ester C dicampur-campur dengan komposisi tertentu sehingga menghasilkan satu jenis wewangian dengan bau yang spesifik misalnya. Nah, itu bisa kita bikin sendiri. Ya. Kalau diekstrak terlalu mahal harganya, kondisi operasinya terlalu berat, sehingga nanti penjualan produknya juga jadi mahal, kita ekstraksi sendiri atau kita sintesis sendiri. Ya, dengan mengutak-ngatik ester yang kita bikin. Karena Anda bisa bayangkan ya, misalnya Anda punya buah jeruk nih. Buah jeruk dengan wangi dan rasa seperti itu, senyawa ester yang terlibat di dalam buah jeruk itu bisa sampai ada 20 jenis. Gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat beberapa senyawa ester, kemudian menggabungkannya sehingga nanti bisa menghasilkan rasa dan bau seperti jeruk. Nah, itu yang disebut perisa jeruk. Makanya saudara kalau misalnya makan sirup atau misalnya permen, di situ tertera berperisa jeruk, berarti itu rasa jeruknya tuh bukan diekstrak dari jeruk asli, tidak. Tapi disintesis di pabrik dan dicampur-campur beberapa jenis esternya sehingga menghasilkan perisa atau rasa yang seperti buah jeruk. Sama itu perisa stroberi, perisa, malah sekarang ada perisa daging. Ya, nah itu.
Jadi kerjaan kita orang teknik kimia itu menghasilkan senyawa organik yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Ya, nanti Anda bisa lihat contoh-contoh produk dari hasil sintesis senyawa organik itu semuanya ada di sekitar kita. Kita tidak bisa lepas daripada bahan-bahan itu. Coba siapa yang mau memberikan contoh beberapa senyawa organik sebagai hasil sintesis yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberikan contoh? Silahkan. Izin Bu, untuk ini tuh contohnya berupa barang, produk, atau larutan Bu? Ibu bilang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sehari-hari aja di sekeliling saudara. Kalau hand sanitizer termasuk nggak Bu? Atau minyak tanah itu? Hand sanitizer? Alkohol Ibu? Iya, alkohol bisa. Iya Bu. Bisa ya, betul. Kan hand sanitizer isinya alkohol. Iya. Sekarang Anda pikir alkohol yang ada sekarang itu dibikinnya dari apa? Coba Ibu tanya lagi. Dari mana? Ada, iya, betul, alkohol ada beberapa yang diperoleh dari fermentasi glukosa. Tapi itu sedikit banget itu, tidak akan memenuhi kebutuhan akan alkohol dunia. Itu nggak bisa. Ya, bahkan kalau misalnya alkohol yang dari fermentasi itu lebih ke yang dimanfaatkan lebih misalnya Anda bikin wine gitu ya. Bikin wine dari buah anggur. Nah, nanti sekalian jadi alkohol yang terkandung dari buah anggur itu yang dijadikan wine. Kalau yang didistilasi jadi alkohol 96% misalnya. Ya. Nah, itu bisa itu hanya sedikit. Tidak akan memenuhi kebutuhan alkohol yang sedunia itu nggak bisa. Ya. Jadi alkohol itu bisa kita hasilkan dengan bahan bakunya bukan glukosa. Anda bayangin, nah nanti Anda kecek deh, glukosa harganya berapa, alkohol harganya berapa. Lebih mahal mana? Glukosa sama alkohol? Mahal glukosa. Ya, jadi kalau untuk industri kimia itu nggak bisa kita bikin alkohol dari glukosa, nggak masuk hitungannya. Itu bahan bakunya bukan dari glukosa, tapi memang dari bahan baku yang lain. Nanti kita bahas ya. Oke, siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Izin menjawab, Ibu. Seperti ada itu Bu, aseton, alat penghapus cat warna kuku, itu bahan dasarnya itu dari keton kan Bu. Itu juga kalau tidak salah melalui proses sintesa gitu Bu. Iya betul, aseton untuk menghapus cat kuku. Iya bisa saja. Tapi ya itu kan kecil ya, maksudnya tuh paling yang suka pakai Kitek aja. Yang benar-benar aplikasinya benar-benar dipakai oleh semua orang. Izin menjawab Ibu. Ya, Cagita, silahkan. Gula pasir dari sakarosa juga bisa di dalam tebu. Gula pasir. Nah, ini gula pasir itu sukrosa ya. Sukrosa itu disakarida. Betul, itu adalah senyawa organik. Karena dia disakarida isinya C, H, dan O ya. Nah, ketika kita dapatkan disakarida dari gula pasir, itu prosesnya bukan sintesis.
Tapi seperti tadi yang Ibu bilang, diekstraksi. Ya, karena kandungan sukrosa di dalam gula pasir tinggi, itu kita ekstraksi. Kita ambil. Jadi bukan disintesis, tapi diekstraksi. Paham nggak, Kak Gita? Ya, Paham, jadi Ibu. jadi di sakarida si sukrosanya tuh udah dimiliki oleh si tubuh itu, kita tinggal ngambil aja. Nah, kebetulan aja kandungannya sangat tinggi sehingga gula pasirnya bisa banyak dihasilkan. Gitu. Nah, kita bisa bikin tuh pemanis yang mirip seperti gula pasir. Ya, pemanis yang seperti gula pasir dengan cara sintesis. Karena jadi Anda coba bayangkan ya. Kalau ada misalnya sirup nih, sirup marjan. Selalu ditulis di situ. Sirup marjan dengan gula pasir asli ya. Kenapa sih dengan pemanisnya sukrosa atau gula tebu gitu? Kenapa harus ditulis pemanisnya gula tebu? Apakah itu sesuatu yang istimewa? Ternyata memang istimewa, makanya si pihak itu tuh harus nulis gitu, bahwa pemanisnya itu dari gula tebu, bukan dari yang lain. Karena apa? Gula tebu itu kalau digunakan untuk semua industri yang menggunakan pemanis, nanti jatuhnya si produknya akan mahal. Misalnya ini ada sirup, permen, kemudian biskuit-biskuit yang menggunakan pemanis, itu semuanya pakai gula pasir? Enggak. Produknya nanti jatuhnya mahal sekali. Dan kebutuhan gula pasir itu tidak memenuhi atau produksi gula pasir itu tidak memenuhi kebutuhan untuk industri-industri. Nanti dicari cara lain supaya kita punya pemanis di luar dari gula pasir itu dengan cara sintesis. Gitu ya. Ada lagi? Mau coba jawab, Ibu? Ya. Kalau shampoo, Mas Shampoo. Ya, boleh. Nanti mulai sekarang nih, saudara kalau misalnya sampoan, lihat sampo. Sampo teh komposisinya apa aja? Dilihat. Komposisinya apa aja sampo itu? Ya. Kalau sekarang lihat deterjen. Deterjen itu komposisinya apa aja? Nah, gitu. Terus kalau misalnya saudara mulai pakai baju misalnya, ini baju nih hasil sintesis atau apa? Banyak. Terus Anda misalnya pegang botol plastik. Ini botol plastik ini hasil sintesis atau alami ya? Bedanya botol plastik sama kertas apa? Gitu. Jadi semua yang ada di sekeliling kita itu nggak bisa lepas daripada produk sintesis senyawa organik. Semuanya dari pakaian, dari body care ya, untuk ini kebersihan. Kemudian dari sepatu saudara, kemudian dari kabel-kabel, kemudian dari meja yang dilapisi oleh coating, semuanya. Ya. Nah, seperti itu ya. Kita balik lagi ke sini. Kita lihat aja ya. Di sini kita lihat di sini ya, bahwa sintesis senyawa organik ini disebut juga transformasi kimia ini. Di sini yang masuk itu bahan baku. Bahan bakunya harus apa? Harus senyawa hidrokarbon. Isinya C, H, O, dan N. Sumbernya dari mana? 1, dari minyak bumi atau petroleum. Ya, dari minyak bumi atau petroleum. Jadi dan satu lagi dari yang sifatnya renewable atau dari alami. Dari misalnya polisakarida, disakarida, monosakarida, kemudian minyak nabati, minyak hewani. Nah, itu isinya CH dan O, itu bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk proses sintesis senyawa organik. Ya. Nah, ini bahan bakunya.
Nah, ini kemudian bahan bakunya harus ditambahkan agennya. Agennya bisa apa? Bisa asam anorganik, misalnya HCl, H2SO4, asam fosfat, asam nitrat, itu asam-asam anorganik. Bisa juga senyawa halida atau senyawa hidrokarbon sendiri. Nah, kebanyakan sintesis senyawa organik itu ya reaksinya itu tidak terjadi di kondisi yang kondisi temperatur dan tekanan kamar. Enggak. Anda bayangkan kalau misalnya reaksi senyawa organik itu terjadi di kondisi tekanan kamar gitu ya atau temperatur kamar, waduh. Nah, nanti biasanya dunia ini jadi chaos. Reaksinya enggak berhenti-berhenti. Ya, karena tubuh saudara sendiri itu terdiri dari senyawa-senyawa organik. Ya, sehingga kebanyakan sintesis senyawa organik ini harus kita effort kondisi operasinya. Ya, jadi kondisi operasinya harus kita effort, harus kita masukkan apakah itu tekanan, temperatur, pengadukan, rasio agent terhadap bahan baku ini harus kita masukkan ke sini supaya si reaksinya itu berhasil. Nah, agar kondisi operasinya tidak terlalu ekstrim, karena ini kan merupakan faktor produksi ya. Ini adalah modal ya supaya tidak terlalu ekstrim. Misalnya untuk melakukan suatu reaksi sintesis dia membutuhkan tekanan misalnya 25 atm. Ya, kita kan hidupnya 1 atm. Kalau 25 atm Anda udah remek di situ. Nah, untuk mengkondisikan supaya tekanannya 25 atm itu kan membutuhkan peralatan dan biaya yang tidak sedikit. Nah, untuk merendahkan kondisi operasi ini, kita pakai apa yang disebut sebagai katalis. Ya, jadi katalis itu untuk merendahkan energi reaksi. Nah, katalisnya bisa asam-asam anorganik, bisa logam, ini biasanya logam mulia ini katalisnya itu, logam mulia seperti platinum, nikel, palladium, radium. Jadi logam-logam yang tahan terhadap asam yang tinggi. Gitu. Nah, ketika ini bahan baku sudah terpenuhi, agent sudah terpenuhi, kemudian kondisi operasinya sudah tahu, kita juga harus tahu dulu nih termodinamika reaksi, apakah reaksinya endoterm atau eksoterm. Sehingga nanti kalau reaksinya eksoterm, itu kan reaksinya menghasilkan energi yang tinggi. Itu menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi itu terlalu cepat. Ya, kalau reaksi terlalu cepat, kemudian dia menghasilkan energi yang banyak, otomatis dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Ketika tekanan yang tinggi, itu akan menghasilkan ledakan atau eksplosif. Ya, jadi itu reaksi-reaksi yang terlalu cepat yang sifatnya eksoterm harus kita rem. Harus kita kendalikan dengan caranya pendinginan atau cooling gitu. Nah, sedangkan reaksi yang endoterm ya, jadi kalau reaksinya diketemukan nggak kita panaskan, nggak bereaksi. Nah, untuk reaksi yang seperti itu justru harus kita effort, harus kita masukkan energinya supaya reaksinya bisa terjadi. Gitu ya. Terus nanti kita mau bilang, ini kecepatan reaksinya seberapa cepat terbentuk, tapi kalau terbentuknya besok pagi boleh nggak? Ya jangan seperti itu. Gitu. Jadi kalau suatu industri mau untung, reaksinya harus cepat dan harus banyak hasilnya. Ya, sehingga nanti dihasilkan produk. Nah, kemudian nanti juga kita lihat nih, untuk mereaksikan itu kan butuh reaktor. Terus butuh tipe operasi. Nanti kita belajar juga untuk menghasilkan reaksi itu bentuk reaktornya seperti apa sih yang tepat. Misalnya kalau reaksinya itu butuh butuh pendinginan, berarti kan harus ada cooling water-nya. Ya. Kemudian kalau misalnya reaksi itu butuh pengadukan,
pengadukan yang bagus itu yang seperti apa. Nanti kita bahaslah di sini sedikit-sedikit. Sehingga nanti saudara punya gambaran, oh ini reaksi yang terjadi di lab seperti ini, yang terjadi di teori kayak gini. Nah, kalau misalnya diejawantahkan atau diaplikasikan dalam bentuk pabrik, kayak gimana? Gitu. Ya. Nah, ini yang seperti ini secara garis besar daripada kuliah kita ini akan seperti ini. Ya. Nah, ini nanti satu-satu ini dibahas nih di sini. Ada bahan baku. Bahan baku yang akan kita gunakan adalah minyak bumi atau petroleum. Disebut juga senyawa hidrokarbon. Ya, jadi di minyak bumi itu yang sekarang di Pertamina dan industri-industri petrokimia itu menghasilkan bahan baku untuk sintesis senyawa organik. Ya, sama ini kayak minyak bumi itu sebenarnya juga dari hasil dekomposisi hewan selama jutaan tahun dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Sehingga isinya C, H, dan O. Nanti saudara juga kalau misalnya meninggal, terus nanti saudara 200 juta tahun yang akan datang, mungkin saudara juga sudah jadi minyak bumi. Ya. Sehingga nanti bisa kita lihat nih, kita akan memanfaatkan seperti bagian-bagian dari hewan sebagai bahan baku untuk industri sintesis. Ada nggak, Bu? Ada nanti. Nanti kita bahas ya. Karena pokoknya semua yang mengandung CH dan O itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku. Ya, kita ke minyak bumi dulu ya. Sebagai salah satu bahan baku. Nah, yang alami itu ada juga. Tapi yang paling banyak minyak bumi ini. Jadi minyak bumi ini selain sebagian digunakan sebagai bahan bakar, sebagian juga digunakan sebagai bahan baku untuk industri sintesis senyawa organik. Ya, namanya juga industri petrokimia. Nah, jadi nanti kan ada Pertamina itu industri untuk menghasilkan bahan baku, ada juga industri petrokimia menghasilkan bahan baku untuk industri sintesis senyawa hidrokarbon, untuk industri sintesis senyawa organik lain yang langsung bisa dimanfaatkan. Jadi ini adalah kayak produk-produk intermedia. Nah, bahan baku di dalam minyak bumi itu dari yang C-nya 1 sampai C-nya 20 itu ada. Jadi semua senyawa organik dengan struktur, dengan panjang rantai yang bermacam-macam, dengan struktur yang bermacam-macam, tumplek-blek ada di minyak bumi. Nah, nanti di minyak bumi itu difraksionasi atau dipisah-pisahkan. Terutama untuk bahan bakar dulu. Ya, semakin panjang rantai daripada si hidrokarbon itu, berat molekulnya otomatis kan akan semakin tinggi. Nah, kemudian titik uapnya juga akan semakin tinggi. Fasanya juga semakin lama bervariasi dari fasa gas sampai ke fasa padatan. Ya. Misalnya C1 gas nih LPG. Ini isinya C1 sampai C4. Liquefied petroleum gas. Gas yang dicairkan. P-nya petroleum. Maksudnya itu dari petroleum. Nanti kan ada LNG. Kalau NNG, liquefied natural gas. Jadi gasnya dari gas alam. Bukan diambil dari petroleum. Kalau LPG yang kita pakai untuk masak itu adalah yang dari petroleum. Ini fasanya gas. Ya, jadi kalau mau dikemas itu di botol, fasanya dicairkan dulu dengan tekanan yang tinggi. Sehingga nanti si tabung-tabung gasnya itu juga kan terbuatnya dari
bahan yang tebal dan tahan terhadap tekanan tinggi. Kemudian nanti yang C5 sama C12 ini untuk bahan bakar fraksi ringan, misalnya untuk gasolin, untuk bensin. Jadi isinya bensin itu isinya C5 sampai C12. Ya, nanti antara gas dan bensin mungkin ada yang disebut sebagai aftur atau bahan bakar daripada minyak bumi. Ya. Kemudian ada minyak tanah itu isinya C12 sampai C15 disebut kerosen. Kemudian ada solar, ya diesel, minyak solar. Ini C-nya 15 sampai C18. Nah, jadi makin ke sini gas cairnya makin kental sampai C18 itu adalah minyak bakar disebutnya. Minyak bakar itu viskositasnya tinggi. Jadi nanti kalau kalian lihat di lab satuan proses itu ada yang disebut parafin. Nah, itu yang disebut minyak bakar. Ini nanti minyak pelumas, ujung-ujungnya jadi parafin dan lilin. Dan bagian yang padatnya itu kita sebut sebagai aspal, dipakai untuk jalan. Nah, ini si rantai-rantai yang panjang itu bisa dipotong, bisa disambung-sambung, bisa diubah strukturnya. Bisa. Cuman yaitu dia membutuhkan energi yang sangat tinggi. Makanya sekarang kalau misalnya minyak atau bensin lah misalnya, nih sekarang misalnya Pertalite, harganya murah, seliter cuma 6.500 misalnya. Terus Anda bandingkan dengan Aqua, seliter udah berapa? Sementara prosesnya ini kalau untuk fraksionasi minyak bumi itu membutuhkan energi yang sangat tinggi, teknologinya juga tinggi banget. Beda dengan kalau misalnya air kan cuma disterilisasi dengan menggunakan ozon atau dengan menggunakan ultraviolet, selesai. Tapi ini nggak bisa dipotong-potong, kemudian disambung-sambung. Nah, memotong, menyambung itu tuh nggak sembarangan. Dia butuh teknologi, butuh katalis, butuh energi yang sangat besar. Ya. Bersyukur kita BBM-nya masih murah ya. Nah, itu. Nanti ini baca sendiri nih. Ya. Nah, ini ada ini. Nanti etilena, propelena, ya, butena merupakan bahan baku industri petrokimia. Jadi selain tadi bahan bakar yang tadi yang Ibu sebut di atas ada LPG, ada aftur, ada gasolin, ada kerosen, ada solar. Nah, nanti bahan-bahan seperti etilena, propilena, butana dan butena merupakan bahan baku industri kimia. Industri petrokimia. Nah, ini. Tambah lagi satu lagi benzen, ya. Nah, nanti ini akan digunakan untuk bahan baku untuk semua sintesis senyawa-senyawa organik. Ya, itu. Ini nanti saudara boleh baca lagi gimana cara motong nyambungnya. Nah, sehingga nanti kita punya senyawa hidrokarbon yang berasal dari minyak bumi atau petroleum. Ini bisa diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang senyawa hidrokarbon yang paling banyak digunakan untuk industri sintesis senyawa organik adalah benzen, etilen, asetilen, dan propilen. Nah, jadi ini yang paling banyak. Kemudian kalau bahan baku alami yang dapat diperbaharui adalah karbohidrat, misalnya polisakarida, protein, polipeptida, lemak nabati, dan hewani. Nah, ini adalah bahan baku yang paling banyak digunakan di industri sintesis senyawa organik. Ya. Nah, berarti saudara harus belajar lagi tentang senyawa organik. Tapi di sini nanti Ibu nggak akan bahas, ini namanya apa, ini penamaannya seperti apa, enggak. Nanti itu terlalu rudet, maksudnya terlalu rumit kalau harus nama-namanya tahu. Yang penting saudara tahulah satu senyawa, kalau di teknik kimia itu satu disebut senyawa alifatik. Senyawa alifatik adalah terdiri dari alkana, alkena,
dan alkuna gitu. Alkana disebut sebagai rangkaian parafin jenuh. Jadi kita di sini kalau misalnya senyawa alkana kita disebutnya oh itu senyawa parafin gitu. Atau parafinnya misalnya parafin udah rantai panjang biasanya kalau parafin, kalau misalnya C-nya masih 1, misalnya masih metan ya. Metana, etana, propana, butana, ya pentana itu masih bisa gampang lah. Tapi kalau udah misalnya C-nya 15, Anda namanya apa? Susah ngasih namanya. Ya udah, rangkaian parafin jenuh C15. Oh, berarti alkana C15. Kalau alkana kan kenapa disebut parafin jenuh? Karena kan kalau alkana rantainya 1. Nggak ada yang rantai rangkap. Makanya disebut parafin. Nah, berarti kita sepakat kalau alkana itu kita sebut sebagai parafin. Nanti bilang, oh ibu-ibu bilang misalnya alkana C8. Parafin, rangkaian parafin jenuh C8. Oh berarti alkana C8. Namanya apa ya? Ya ibu juga nggak hafal. Ya. Nah, misalnya alkena. Alkena itu disebut juga rangkaian olefin. Jadi kalau misalnya saudara dengar, oh senyawa olefin itu mah, oh di senyawa olefin itu alkena. Tapi yang paling banyak itu etilen, propilene, gitu. Etilen, propilen. Jadi yang etilen berarti C-nya 2, propilen berarti C-nya 3. Gitu. Nah, kemudian yang alkuna, yang rantainya rangkap 3, itu disebut juga rangkaian asetilen. Gitu, yang gampang. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik itu disebutnya siklopropana, cincin atom karbon jenuh. Nah, jadi propana C-nya ada berapa? Ada 5 dan ikatannya jenuh 1 itu disebutnya siklopropana dan rantai cincin ya, bentuknya cincin. Siklopropana disebut dengan rangkaian alisiklik. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut aromatik, disebut juga cincin benzen, mirip seperti lambang polban. Jadi lambang polban itu diambil dari cincin benzen. Cincin benzen atau dari sekrup. Segi 6 sekrup. Ya. Kenapa Bu segi 6 Bu, enggak segi 5 atau ya itu. Jadi itu senyawa yang memang stabil ya. Nah, itu aromatik itu nanti cincin benzen. Nah, nanti dari benzen itu cincin 6 karbon tak jenuh. Tak jenuh itu berarti ada ikatan rangkapnya. Nah, nanti turunannya dari benzen itu banyak. Ada toluen, ada silen, ada naftalen. Ini poliaromatik. Kemarin dibahas mungkin pas praktikum sulfonasi naftalen, nitrasi naftalen. Itu adalah poliaromatik. Jadi cincin benzennya nggak cuma 1, tapi ada beberapa. Ya, toluen berarti nanti benzen yang terinsert OH-nya, ada OH-nya di atasnya, ya. Nah, sekarang Anda boleh belajar nih nanti. Oh, tadi Ibu bilang toluen teh gimana teh strukturnya? Oh, Ibu tadi bilang silen tuh strukturnya seperti apa? Naftalen tuh strukturnya seperti apa? Ya. Karena nanti kita tidak akan belajar struktur, ya. Cuman saudara harus tahu, harus paham gitu. Justru yang akan kita pelajari itu karena sintesis, justru kita akan pelajari ini tuh reaksinya atau kondisi operasi yang bagus untuk proses ini tuh seperti apa. Gitu, ya. Nah, ini udah, kemudian tadi sudah disebutkan lemak nabati hewani, protein ya. Kemudian proteinnya bisa dalam bentuk rantai yang panjangnya berapa juga macam-macam, ya. Oke, ini juga sudah bahas. Nah, ini yang disebut, satu lagi nih ada penggolongan gugus fungsi. Nah, penggolongan gugus fungsi ini, jadi nanti di setiap senyawa organik, itu ada yang disebut sebagai gugus fungsi. Gugus fungsi itu adalah gugus yang sensitif. Jadi ketika kita reaksikan nih, dengan senyawa yang lain, yang pertama terusik, yang pertama berubah itu di gugus fungsinya. Gitu, ya.
Nah, misalnya ini gugus fungsi yang merupakan bagian dari kerangka molekul, alkena. Nah, gugus fungsinya ini yang rantai rangkap ini. Ya, ini misalnya ada etilen. Nanti etilen untuk apa? Nah, kita nanti akan membuat polietilen. Polietilen ini adalah bahan baku untuk plastik. Ya. Nah, ini nanti kalau misalnya prosesnya nanti dipolimerisasi. Nah, nanti yang si etilennya itu dipolimerisasi terus nanti bergandengan itu melalui gugus fungsinya ini nih. Karena ini energinya yang paling rendah. Jadi yang pertama terusik, yang pertama berubah itu di gugus fungsinya. Ya. Nah, ini nanti saudara lihat kalau alkuna ininya 3. Asetilen disebut rangkaian asetilen. Kalau etilen, kalau alkena itu rangkaian olefin. Ya. Bu, kalau alkana ada gugus fungsinya enggak ada. Makanya untuk kita mau memotong-motong alkana yang rantai lurus jenuh itu ya, energinya tinggi banget. Karena itu kalau ikatannya satu itu ya, ikatannya jenuh ya, itu mau mutusnya itu susah banget. Butuh energi yang sangat tinggi. Ya. Nah, kemudian ini gugus fungsi yang mengandung oksigen. Nanti kalau saudara, Bu, udah ada Bu di sini, dihafalin aja. Enggak apa-apa dihafalin, tapi saudara sambil nulis-nulis lah. Sambil ditulis-tulis, kalau misalnya disebutnya ikatan karbon oksigen. Ini karbon oksigen, contohnya alkohol. Oh gini, ada OH-nya. Makanya disebut sebagai ROH. R-nya adalah alkilnya. Ya. Alkil R-nya itu. Jadi nanti kalau ibu nyebut alkil itu, kalau nyebut R itu Anda udah langsung tek alkil itu. Ya. Nah, kalau misalnya ada ROR, R-nya ada R aksennya, berarti alkil R sama R aksen itu beda misalnya. Ya, 2 alkil. Ya. Nah, kemudian alkohol ini biasanya saudaraan sama eter. Ya. Di mana H-nya itu jadi alkil lagi, namanya ROR. Contohnya dietil eter untuk anestesia. Tuh. Kemudian 2 ikatan karbon oksigen. Ini ada ikatan rangkapnya. Antara karbon dan oksigen ada ikatan rangkapnya disebut aldehid, senyawa aldehid. Ya, RCOH. R di sininya COH. Ya. Kalau yang ini kan 1 ikatan karbon oksigen, kalau ini 2 ikatan karbon oksigen. Nah, aldehid temannya ini adalah saudaranya itu adalah keton. Keton itu RCOR aksen. Jadi H-nya diganti dengan alkil. Contohnya tadi yang disebut sama teman kalian aseton. Aseton itu adalah keton. Ya, jadi aldehid itu temenannya sama keton. Kemudian dengan 3 ikatan karbon oksigen. Itu contohnya adalah asam karboksilat, RCOOH. Gitu, ya. RCOOH. Jadi ini 3 ikatannya, di sini mengikat O, di sini juga ada OH-nya lagi. Nah, ini namanya karbon karboksilat, asam karboksilat. Ini asam-asam organik itu termasuknya asam karboksilat. Nah, kemudian ini ada ester itu juga adalah temenan atau saudaraan dari asam karboksilat ini. Ya. Jam 14. Nih. RCOOR. Nah, ini Anda sudah mulai harus menghafalkan asam karboksilat itu RCOOH.
Kalau keton kan RCOH. Ya. Kalau aldehid, kalau keton RCOR, kalau ester RCOOR. Gitu. Hafalinnya gitu aja. Kemudian ada gugus fungsi yang mengandung nitrogen. Contohnya amin primer. Ya. Di sini NH2, contohnya etilamin. Kemudian ada yang ikatannya 3, ini dan berikatan dengan N disebut gugus fungsinya cyanida atau nitril. Oh, berarti kalau ada yang disebut nitril, itu ikatannya N-nya, C-nya dengan N. Itu aja. Ya, ini udah Ibu ringkaskan. Gugus fungsi dengan oksigen dan nitrogen. Ya. Kemudian ini ada amida primer. Jadi nanti ada amida, ada amina. Ini amina ya, cyanida, nitril, oksigen dan nitrogen. Ini ada oksigennya, ada nitrogennya, disebut amida primer. Nah, ini bentuknya kayak gini. Contohnya untuk urea, ini ada seperti ini gugusnya. Dan seterusnya, ini ada yang mengandung belerang. Ya. Nah, nanti ini ada gugus yang seperti ini dengan dua ikatan C dan O ya. Yang seperti ini nih. Ini dua ikatan karbon oksigen, disebutnya ini gugus karbonil. Tapi yang di asam karboksilat itu 3 ikatan COO ya, disebutnya gugus karboksil, kependekan dari karbonil dan hidroksil. Gugus NH2 dinamakan gugus amino. Nah, itu saudara udah Ibu ringkaskan, tinggal saudara hafalkan saja. Nah, nanti berdasarkan ini itu kita akan membahas tentang proses sintesis senyawa organiknya. Ada esterifikasi, namanya hidrolisis, ada yang disebut nitrasi, sulfonasi, alkilasi, halogenasi, hidrogenasi, dan lain-lain. Nanti ini semua memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, nanti setiap bab itu terdiri dari pendahuluan yang berisi definisi dan proses sintesis terkait, kemudian aplikasinya untuk apa aja, bahan baku dan agen yang biasa digunakan apa, mekanisme reaksinya seperti apa, persamaan reaksinya seperti apa, kondisi operasi prosesnya seperti apa, pemurnian dan pemisahan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi reaksinya seperti apa, dan contoh-contoh aplikasi di industri. Ya. Nah, sehingga nanti ini ada beberapa buku yang bisa saudara gunakan sebagai pegangan. Kalau yang Fessenden dan Fessenden ini lebih ke organik kimia ya, kimia organik. Jadi lebih terlalu kimia organik lah. Nah, mungkin yang bagus itu Anda pakai Grogin ini, Unit Processes in Organic Synthesis. Ini lebih bagus, ini lebih ke teknik kimia kalau ini. Ya, pakai Grogin ini, atau kalau yang mau bahasa Indonesianya, ini ada Hart-Harlow, terjemahannya Ahmad Suminat, Kimia Organik, suatu kuliah singkat. Di sini lebih, selain kimia organiknya juga ada aplikasi-aplikasinya. Nah, itu tinjauan atau daftar pustaka yang bisa saudara gunakan. Ya. Oke, sampai sini pendahuluannya selesai. Ada yang mau ditanyakan? Bu izin Bu, untuk tadi buku yang dari Grogin itu dicari di mana Bu ya? Bisa di perpustakaan, dicari aja, atau misalnya Anda coba ini e-book ya, mudah-mudahan ada Grogin. Kalau misalnya mau juga Ibu punya fotokopiannya, tapi kalau mau dikopi lagi jadi nggak jelas. English Bu berarti ya ininya? Oh, bahasa Inggris, iya bahasa Inggris. Oke. Yang bahasa Indonesia itu yang tadi terjemahan Hart-Harlow. Ya. Siap Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan tentang pendahuluannya. Jadi nanti kita nanti ada kuis ya.
Jadi setelah misalnya setelah hidrolisis sama esterifikasi nih, dua bab kita kuis dulu, gitu. Nanti sisanya bahannya untuk UAS, ya. Jadi Ibu nggak mau semuanya disatuin, nanti Anda pakepuk. Walaupun isinya CHO gitu, CHO, tapi beda-beda ininya nanti prosesnya. Ya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup ya sekian mungkin, ya. Boleh Bu. nanti apa sih istilahnya ini namanya? Dikirim aja itunya ya. PPT-nya, Bu. Izin Iya. Bu minta PPT-nya nanti, Bu. Kalau ini kemarin udah ininya ya, berita acaranya udah selesai ya. Bolehlah nanti berita acaranya buat nanti minggu depan. Ya. Ibu berita acara ini enggak. Nanti ini Ibu agak cepet-cepetan, ini soalnya ini jam 2 ini untuk kelas 1 C dan TKPP, mungkin nanti mudah-mudahan kelas 1 saya sama TKPP boleh dimundurin dikit lah. Setengah jam gitu, jadi nanti bisa mulai jam 14.30 gitu, supaya nanti saudara nih, sementara ini dulu nanti di ini lagi lah, dirundingkan lagi waktu yang tepat. Mau disatukan 4 kelas terlalu banyak, nanti susah nanyanya. Saudara, abis ini ada mata kuliah? Izin menjawab, Bu, untuk kelas 1B ada bahasa Inggris, Bu. Jam 14.40 ya? Ya. Iya, oke. Ibu izin aja, ini aja Bu, meyakinkan lagi mungkin tadi. Ya, intinya dari saudara-saudara yang Ibu, maksud saudara apa ya tadi? Gugus-gugusnya itu, Bu. Iya. Hanya gugus saja yang digantikan oleh apa tadi itu? Ya misalnya asam karboksilat nih, Iya, saudaranya sama ester. Iya, H-nya diambil, ya. diganti sama alkil gitu. C4 ya Bu, diganti dengan. Iya, sehingga ketika dia karboksilat, asam karboksilat terus diubah menjadi ester misalnya, itu sifatnya udah beda-beda. Karakteristiknya udah beda. Baik, Bu. Misalnya nih, asam karboksilatnya Anda asam cuka misalnya, asam asetat. Ya. Terus Ibu ubah nih jadi ester. Asam cuka baunya itu ya asam cuka gitulah, bau ya. Anda kalau mau asam karboksilat mau dijadiin parfum mau nggak? Asam asetat saudara pakai untuk parfum mau nggak? Enggak, Bu. Ya, ketika Ibu ubah jadi ester nih, padahal cuman ganti H-nya dengan alkil yang lain, baunya itu seperti permen karet. Nah, itu. Jadi dengan hanya menambah atau mensubstitusi satu H dengan alkil, Anda bisa menghasilkan senyawa bahan bakunya senyawa asam karboksilat menjadi senyawa ester yang karakter, sifat fisik maupun sifat kimianya beda. Itu. Ya, baik, Bu. Iya, seperti itu. Nah, itu jadi nanti yang pertama kali terusik itu di gugus fungsinya. Karena di situ yang energinya itu paling rendah. Jadi kalau reaksi kimia itu selalu akan mencari atau akan menyerang ikatan yang paling rendah energinya. Kalau ada ikatan tunggal dan ada ikatan rangkap, yang pertama diserang itu yang ikatan rangkapnya. Oh iya, Bu. Oh, iya. Makanya kenapa tadi S sama ini juga di ini ya, Bu. Iya, nanti kita lihat lah ya di reaksi-reaksi setelahnya. Lalu ada ini lagi? Untuk berarti kalau untuk penerapan soalnya gimana, Ibu? Contoh soalnya, bentuk soalnya. Ya lihat aja nanti lah. Oh iya, baik, Bu. Nanti lihat, nanti kalau Ibu kasih contoh soalnya nanti saudara bingung. Soalnya belum paham, baru pendahuluan. Ya. Iya, Bu. Iya. Oke, sekarang difoto aja dulu lah berita acaranya. Untuk berita acara bahwa kita pernah pernah kuliah. Ya. Silakan bagian foto memfoto. Nanti dikirim fotonya aja juga nggak apa-apa.
Yuk cepet. Ibu ada kuliah jam 14. Sok. Yang lain silahkan on cam. Silahkan. Cakep, cantik. Ayo dibuka kameranya. Tapi nggak kena semua nggak apa-apa Bu ya? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Yang udah pada mandi aja yang berani on cam, yang lain nggak berani. Saya juga Ya? belum. Anakku ketawa. Yuk silahkan. Ya siap yuk. 1, 2, 3. Ya sudah Bu. Oke. Ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya baik Bu.